Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran matematika. Oke, masih bersama Bapak Edi Rohmat. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa Bapak masih ngajar kalian di kelas 9 ya? Karena untuk tahun ini matematika Bapak yang mengajar ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan ya, perpangkatan dan bentuk akar. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perpangkatan dan bentuk akar untuk pertemuan berikutnya. Ini ada bilangan berpangkat. Jadi sebelum kita mempelajari berpangkat ini, maka kita harus lebih tahu dulu ya pengertian bilangan berpangkat itu apa. Baru kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, ini bilangan berpangkat merupakan salah satu cabang matematik yang dipelajari sejak kita duduk di sekolah dasar dan merupakan bentuk kelanjutan dari operasi hitung yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pengertian bilangan berpangkat ya. Apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat dituliskan menjadi A pangkat N, yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini ya. A pangkat N itu sama aja dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, di sini A-nya itu atau sebanyak N faktor ya. Jadi A-nya itu berulang itu sebanyak N itu ya perkaliannya itu. Oke, di sini ada jenis-jenis bilangan berpangkat ya. Yang pertama itu adalah bilangan berpangkat bulat positif. Ini merupakan hasil penyederhanaan sebuah perkalian bilangan yang memiliki faktor yang sama. Contohnya itu adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 5 ya. Nah, di sini maka 4 pangkat 5 itu dapat diartikan perkalian 4 dengan 4 atau bilangan 4 dengan dia sendiri secara berulang sebanyak 5 kali. Kemudian ada juga bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 ini seperti yang udah Bapak jelaskan di kelas-kelas sebelumnya ya, di kelas 8 atau di kelas 7, semua bilangan yang berpangkatkan 0 itu adalah 1. Semua bilangan ya, semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu adalah 1. Oke, kita selanjutnya adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, di sini ya. Bilangan bulat negatif terjadi apabila operasi hitung pembagian bilangan berpangkat nilai atau angka pembaginya itu lebih besar, atau bisa diartikan pembilangnya ini, pangkatnya ini tuh lebih kecil dari, jadi si penyebutnya lebih besar ya, pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebutnya. Jadi pangkat penyebutnya itu lebih besar ya daripada pangkat pembilangnya. Nah, ini sebagai contoh. Contohnya yang pembilangnya ini lebih kecil nih pangkatnya, dia berpangkat 2, sedangkan penyebutnya ini pangkatnya lebih besar yaitu 4. Jadi otomatis ya 2 dikurang 4 adalah negatif 2 ya, negatif 2. Atau kalau secara dijabarkan ini A kali A, ini A kali A ya. Jadi ini coret ya, yang A2 ini coret A kali A, yang ini juga coret A kali A, dan ini menjadi 1. Tulis 1 dan ini sisanya ya A kali A. A kali A itu sama aja A pangkat 2. Nah, kalau dari penyebutnya itu adalah bilangannya ini adalah pangkatnya positif, maka dia pindah menjadi pembilang yang awalnya dia positif maka berubah jadi negatif. Nah, di sini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Di sini di dalam operasi hitung bilangan berpangkat ada beberapa sifat yang dijadikan aturan dasar menyelesaikan persoalan-persoalan yang menggunakan bilangan berpangkat. Berikut adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat.
Nah, di sini sifatnya itu adalah perkalian ya, perkalian. Nah, perkaliannya itu A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah, ini sama seperti pas waktu kita belajar tentang aljabar ya. Jika angka pokoknya ini ya, dulu itu angka pokoknya ini sama, maka tulis, dan pangkatnya ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena ini A kali A ya. Nah, seperti ini, 2 kali 5 dikali 2 kali 3, maka 2 nya tulis, kemudian pangkatnya jumlahkan 5 plus 3. Oke, yang ini juga 4 tambah 3. Berikutnya adalah pembagian ya. Kalau tadi perkalian itu dijumlahkan, nah kalau untuk pembagian itu ada lawan dari jumlah, yaitu pengurangan ya, selama A nya itu tidak sama dengan 0. A nya tidak sama dengan 0. Nah, ini contohnya nih, 3 pangkat 4, ini 3 pangkat 2. Ya udah, kita langsung aja 3 nya tulis di sini ya, 3, kemudian 4 dikurang 2 adalah 2. 5 aja, 5. Nah, ini 5 nya simpan di sini. Kemudian 7 dikurang 3 hasilnya 4 ya. Kemudian ada juga bentuknya itu adalah yang di dalam kurung begini ya. Jadi A dikali B dalam kurung. Maka ini dijabarkan, jadi ini kan ada pangkat, sebenarnya ini pangkat 1 ya. Jadi 1 kali N, jadi A pangkat N dikali ini B pangkat 1 juga, 1 kali B pangkat N ya. Nah, ini sama aja, 2 pangkat 4 dikali, nah ini titik ini kali ya, titik ini tuh kali dot ya, 3 kali. Nah, ini A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Nah, ini contoh soal dan pembahasannya nih. Jadi ini sederhanakan. Nah, di sini lihat ada sebuah pecahan ya, dipangkatkan dengan 3. Nah, ini P pangkat 2. Nah, ini dikalikan 2 kali 3 hasilnya jadi 6 ya, P pangkat 6. Kemudian per Q pangkat negatif 3 kalikan 3. Jadi negatif 3 kali 3 jadi negatif 9. Nah, ini 2 dipangkatkan 2 adalah menjadi 4 ya. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian Q nya dipangkatkan 2. Dan ini P nya pangkat 3, 3 dikalikan 2 jadi 6. Nah, di sini kita lihat nih, Q nya itu awalnya dia sebagai penyebut adalah pangkatnya negatif 9 ya. Pindah ke atas, maka Q nya menjadi positif ya, pangkatnya jadi positif 9. Beda dengan ini yang P, awalnya dia itu positif ya di penyebut, maka dia pindah ke atas atau ke pembilang dia jadi negatif. Nah, di sini kita 4-nya misah, kemudian yang P-nya ini adalah 6, karena ini dikali maka jadi jumlahkan ya. Jadi 6 ditambah negatif 6 ya, hasilnya jadi 0. Kemudian yang Q itu ada 9, karena ininya kali maka jadi tambah 9 ditambah 2, jadi hasilnya 11. Nah, ini P pangkat 0. P pangkat 0 itu adalah 1, jadi 4 kali 1 4. Kemudian Q pangkat 11. Untuk yang berikutnya ya, untuk yang berikutnya, nah kita pindahin dulu ya gambar ininya. Nah, di sini ada 2x pangkat 3 ditambah x 4x pangkat 6 per x min 2. Nah, pembahasannya kita lihat. Nah, pembahasannya ya, 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 6 per x min 2. Nah, kita langsung jabarkan ya, pisah ya penyebutnya, pecahannya 2x pangkat 3, dan ini dari mana? Dari sini ya, x min 2, 4x pangkat 6 ya ini. Nah, ini kita pindahkan x pangkat min 2 ke atas jadi x pangkat 2. Ini juga sama, x pangkat min 2 pindah ke atas jadi x pangkat 2 ya. Nah, kita kalikan 2x x pangkat 3 dikali x pangkat 2, ini sama aja dengan
2x 3 tambah pangkat 3 pangkat 2 ditambah ini 4-nya sama ya. Ini x-nya x pangkat 6 dikalikan x pangkat 2. Jadi x 6 plus 2. Jadi hasilnya 2x. Nah ini ya 3 tambah 2 jadi 5. Ini 6 tambah 2 jadi dapat 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 8. Kita pindah lagi ke bawah gambarnya. Nah ini untuk tugas kalian ya, tugas kalian hari ini silahkan kerjakan tugas harian di LKS kalian ya, yang nomor 1 sampai 5 halaman 7 ya. Nomor 1, jadi kerjakan tugas harian nomor 1 sampai 5 halaman 7 di LKS kalian. Kemudian jawabannya seperti biasa kirimkan secara japri ya ke nomor Bapak, nomor WA Bapak ya. Oke, untuk hari ini sekian dari Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran ini. Oke, akhir wakalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.